Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 TPBK Angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan akan menjelaskan laporan tugas besar pengantar metode statistik kami yang berjudul Tingkat Kekhawatiran Mahasiswa Terhadap Wabah COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Inesya Septianur Arini dengan NIM 06191026. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama, Abdul Rohim dengan NIM 06191001. Yang kedua, Muhammad Ilham Akbar dengan NIM 06191038. Yang ketiga, Richard Sigalingging dengan NIM 06191050. Dan yang terakhir, Zuageri Pratama Nur Ramadan dengan NIM 06191062. Kami berlima dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Latar belakang. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya wabah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang disebut dengan coronavirus. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut dengan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Indonesia termasuk salah satu negara yang terinfeksi virus ini. Dari adanya wabah ini tidak menutup kemungkinan banyak orang yang merasa cemas, khawatir, atau bahkan gelisah dalam menghadapinya. Semua kalangan merasakan hal ini, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Mereka mendapatkan informasi mengenai perkembangan COVID-19 ini dari sosial media, berita di televisi, dan lingkungan tempat tinggal mereka. Tingkat kekhawatiran yang dimiliki setiap orang tentunya berbeda. Oleh karena itu, dalam menganalisa kondisi tersebut, kami menggunakan ilmu statistika untuk mengolah data-data yang kami peroleh melalui Google Form dalam bentuk kuesioner. Adapun rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mahasiswa dapat merasa cemas ataupun khawatir dengan adanya wabah COVID-19 ini? 2. Bagaimana cara mahasiswa dalam meminimalisir rasa kekhawatiran mereka terhadap wabah COVID-19 ini? 3. Bagaimana tingkat kekhawatiran mahasiswa terhadap COVID-19? 4. Apa sumber dari kekhawatiran mahasiswa mengenai COVID-19? Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengetahui terjadinya rasa kekhawatiran mahasiswa terhadap COVID-19. 2. Dapat mengetahui cara mahasiswa dalam meminimalisir rasa kekhawatiran mereka terhadap wabah COVID-19. 3. Dapat mengetahui tingkat kekhawatiran mahasiswa terhadap COVID-19. 4. Dapat mengetahui sumber kekhawatiran mahasiswa mengenai COVID-19. Selanjutnya, landasan teori. Kecemasan atau kekhawatiran adalah kondisi emosional seseorang berupa rasa takut tentang bahaya atau ancaman tidak terduga yang akan terjadi di masa depan. Adapun sumber kekhawatiran atau kecemasan yang dirasakan oleh mahasiswa terhadap penyebaran COVID-19 yaitu 1. Berita di televisi. Yang kedua, sosial media. Dan yang ketiga, lingkungan tempat tinggal mereka. Ketiga sumber ini berisi berita atau informasi yang kurang baik mengenai COVID-19, misalnya peningkatan jumlah pasien positif corona dan jumlah kematian akibat COVID-19. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode kuesioner.
dengan membagikan kuesioner kepada mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan juga yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Kedua, data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Salah satunya melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang kami gunakan antara lain mengenai 1. Apakah mahasiswa khawatir dengan penyebaran COVID-19? Yang kedua, alasan yang membuat mahasiswa khawatir akan hal tersebut. Yang ketiga, jika mahasiswa khawatir, seberapa khawatir mahasiswa terhadap penyebaran COVID-19? Dan yang keempat, sumber kekhawatiran mahasiswa mengenai COVID-19. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas infografis dari data 1 hingga data 4. Data 1 berisi tentang data mengenai apakah mahasiswa khawatir dengan penyebaran COVID-19. Pada penelitian ini, kami mengambil dua populasi, yakni 100 mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan 48 mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Jika kita melihat grafik batang pada data 1, diperoleh 96 dari 100 populasi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan khawatir dengan penyebaran COVID-19 dan sisanya tidak. Sedangkan 47 dari 48 populasi mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan khawatir dengan penyebaran COVID-19 dan sisanya tidak. Data 2 berisi data mengenai alasan yang membuat mahasiswa tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19. Jika kita melihat grafik batang pada data 2, diperoleh 91 dari 100 populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan tidak memiliki alasan untuk tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19 dan sisanya memiliki alasan. Sedangkan 46 dari 48 populasi mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan tidak memiliki alasan untuk tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19 dan sisanya memiliki alasan. Data 3 berisi data mengenai tingkat kekhawatiran mahasiswa dengan penyebaran COVID-19. Jika kita melihat grafik batang pada data 3, diperoleh 90 dari 100 populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan sangat khawatir dengan penyebaran COVID-19 dan sisanya biasa saja. Sedangkan 44 dari 48 populasi mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan sangat khawatir dengan penyebaran COVID-19 dan sisanya biasa saja. Data 4 berisi data mengenai sumber kekhawatiran mahasiswa terhadap penyebaran COVID-19. Jika kita melihat grafik batang pada data 4, diperoleh 68 dari 100 populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan, sumber kekhawatirannya berasal dari berita di televisi dan sosial media, sedangkan sisanya berasal dari lingkungan tempat tinggal. Lalu, 32 dari 48 populasi mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan, sumber kekhawatirannya berasal dari berita di televisi dan sosial media, sedangkan sisanya berasal dari lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungannya. Yang pertama, uji hipotesis dua proporsi pada data 1. Uji hipotesis apakah mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang khawatir dengan penyebaran COVID-19 dibandingkan mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang khawatir dengan penyebaran COVID-19. Diketahui N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 96, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 47,
interval kepercayaan sama dengan 95%, dan alfa sama dengan 5% atau 0,05. 1. Pembentukan hipotesis. H0 sama dengan P1 sama dengan P2, H1 sama dengan P1 lebih besar daripada P2. 2. Penetapan daerah penolakan. 3. Menentukan nilai Z alpha. Z alpha sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. 4. Menentukan nilai Z. Z sama dengan P1 dikurang P2 dibagi akar P dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 96 dibagi 100 sama dengan 0,96. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 47 dibagi 48 sama dengan 0,979. P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 143 dibagi 148 sama dengan 0,966. Q sama dengan 1 dikurang 0,966 sama dengan 0,034. Z sama dengan 0,96 dikurang 0,979 dibagi akar 0,966 dikali 0,034 dikali 1 per 100 ditambah 1 per 48 sama dengan negatif 0,019 dibagi 0,032 sama dengan negatif 0,594. 5. Membandingkan nilai Z dengan nilai Z alpha. Jelas bahwa Z alpha dengan nilai 1,645 lebih besar dari Z dengan nilai negatif 0,594. Jadi, nilai Z ada di daerah penolakan H0. Kesimpulannya, data sampel mendukung bahwa P1 lebih besar daripada P2 atau populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang khawatir dengan penyebaran COVID-19 dibandingkan dengan populasi mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Yang kedua, perhitungan estimasi proporsi dua populasi pada data 1. Estimasi proporsi digunakan untuk mengetahui apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan merasa tidak khawatir akan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang tidak merasa khawatir akan penyebaran COVID-19. Diketahui, N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 4, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 1, interval kepercayaan sama dengan 90%, alpha sama dengan 10% atau 0,1, dan Z alpha per 2 sama dengan 5% atau 0,05. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 4 dibagi 100 sama dengan 0,04. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 1 dibagi 48 sama dengan 0,021. P1 dikurang P2 sama dengan 0,04 dikurang 0,021 sama dengan 0,019. Q1 sama dengan 1 dikurang 0,04 sama dengan 0,96. Q2 sama dengan 1 dikurang 0,021 sama dengan 0,979. P1 dikurang P2 plus minus Z alpha per 2 akar P1 Q1 dibagi N1 ditambah P2 Q2 dibagi N2. 0,019 plus minus 1,645 akar 0,04 dikali 0,96 dibagi 100 ditambah
0,021 dikali 0,979 dibagi 48. 0,019 plus minus 1,645 dikali 0,029. 0,019 plus minus 0,0477 sama dengan P1 dikurang P2 lebih besar dari negatif 0,0287 tetapi kurang dari 0,0667. Kami yakin 90% bahwa P1 dikurang P2 merupakan elemen dari negatif 0,0287 dan 0,0667. Karena interval ini mengandung nilai 0, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan merasa tidak khawatir akan penyebaran COVID-19. Perhitungan yang ketiga, uji hipotesis dua proporsi pada data 2. Uji hipotesis apakah mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang tidak memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir akan penyebaran COVID-19 dibandingkan mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang tidak memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir akan penyebaran COVID-19. Diketahui N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 91, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 46, interval kepercayaan sama dengan 95%, dan alfa sama dengan 5% atau 0,05. 1. Pembentukan hipotesis. H0 sama dengan P1 sama dengan P2, H1 sama dengan P1 lebih besar daripada P2. 2. Penetapan daerah penolakan. 3. Menentukan nilai Z alpha. Z alpha sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. 4. Menentukan nilai Z. Z sama dengan P1 dikurang P2 dibagi akar P dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 91 dibagi 100 sama dengan 0,91. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 46 dibagi 48 sama dengan 0,958. P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 137 dibagi 148 sama dengan 0,926. Q sama dengan 1 dikurang 0,926 sama dengan 0,074. Z sama dengan 0,91 dikurang 0,926 dibagi akar 0,926 dikali 0,074 dikali 1 per 100 ditambah 1 per 48 sama dengan negatif 0,016 dibagi 0,046 sama dengan negatif 0,348. 5. Membandingkan nilai Z dengan nilai Z alpha. Jelas bahwa Z alpha dengan nilai 1,645 lebih besar dari Z dengan nilai negatif 0,348. Jadi, nilai Z ada di daerah penolakan H0. Kesimpulannya, data sampel mendukung bahwa P1 lebih besar daripada P2 atau populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang tidak memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19. Perhitungan yang keempat, estimasi proporsi dua populasi pada data 2. Estimasi proporsi digunakan untuk mengetahui apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19.
yaitu bahwa pemerintah dapat menanganinya. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang memiliki alasan bahwa pemerintah dapat menangani penyebaran COVID-19. Diketahui N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 9, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 2, interval kepercayaan sama dengan 90%, alfa sama dengan 10% atau 0,1, dan Z alfa per 2 sama dengan 5% atau 0,05. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 9 dibagi 100 sama dengan 0,09. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 2 dibagi 48 sama dengan 0,042. P1 dikurang P2 sama dengan 0,09 dikurang 0,042 sama dengan 0,048. Q1 sama dengan 1 dikurang 0,09 sama dengan 0,91. Q2 sama dengan 1 dikurang 0,042 sama dengan 0,958. P1 dikurang P2 plus minus Z alfa per 2 akar P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. 0,048 plus minus 1,645 akar 0,09 dikali 0,91 dibagi 100 ditambah 0,042 dikali 0,958 dibagi 48. 0,048 plus minus 1,645 dikali 0,041. 0,048 plus minus 0,0674. P1 kurang P2 lebih besar daripada negatif 0,0194 tetapi kurang dari 0,0032. Kami yakin 90% bahwa P1 dikurang P2 merupakan elemen dari negatif 0,0194 dan 0,0032. Karena interval ini mengandung nilai 0, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan tidak memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19. Yang kelima, perhitungan uji hipotesis dua proporsi pada data 3. Uji hipotesis apakah mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang memiliki tingkat kekhawatiran, yakni sangat khawatir akan penyebaran COVID-19 dibandingkan mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang memiliki tingkat kekhawatiran, yakni sangat khawatir dengan penyebaran COVID-19. Diketahui, N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 90, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 44, interval kepercayaan sama dengan 95%, dan alfa sama dengan 5% atau 0,05. 1. Pembentukan hipotesis. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 lebih besar daripada P2. 2. Penetapan daerah penolakan. 3. Menentukan nilai Z alfa. Z alfa sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. 4. Menentukan nilai Z. Z sama dengan P1 dikurang P2 dibagi akar P dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 90 dibagi 100 sama dengan 0,90. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 44 dibagi 48 sama dengan 0,917. P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 134 dibagi 148 sama dengan 0,905. Q sama dengan 1 dikurang 0,905 sama dengan 0,095.
Z sama dengan 0,90 dikurang 0,917 dibagi akar 0,905 dikali 0,095 dikali 1/100 ditambah 1/48 sama dengan negatif 0,017 dibagi 0,051 sama dengan negatif 0,333. 5. Membandingkan nilai Z dengan nilai Z alpha. Jelas bahwa Z alpha dengan nilai 1,645 lebih besar daripada Z dengan nilai negatif 0,333. Jadi, nilai Z ada di daerah penolakan H0. Kesimpulan, data sampel mendukung bahwa P1 lebih besar daripada P2 atau populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang memiliki tingkat kekhawatiran yakni sangat khawatir dengan penyebaran COVID-19. Yang keenam, perhitungan estimasi proporsi dua populasi untuk data 3. Estimasi proporsi digunakan untuk mengetahui apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan memiliki tingkat kekhawatiran yang biasa saja dengan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang memiliki tingkat kekhawatiran yang biasa saja terhadap penyebaran COVID-19. Diketahui N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 10, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 4, interval kepercayaan sama dengan 90%, alpha sama dengan 10% atau 0,1, dan Z alpha per 2 sama dengan 5% atau 0,05. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. P2 sama dengan X2 per N2 sama dengan 4 dibagi 48 sama dengan 0,083. P1 dikurang P2 sama dengan 0,1 dikurang 0,083 sama dengan 0,017. Q1 sama dengan 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Q2 sama dengan 1 dikurang 0,083 sama dengan 0,917. P1 dikurang P2 plus minus Z alpha per 2 dikali akar P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. 0,017 plus minus 1,645 dikali akar 0,1 dikali 0,9 dibagi 100 ditambah 0,083 dikali 0,917 dibagi 48. 0,017 plus minus 1,645 dikali 0,050 0,017 plus minus 0,0822. P1 kurang P2 lebih dari negatif 0,0652 tetapi kurang dari 0,0992. Kami yakin 90% bahwa P1 dikurang P2 merupakan elemen dari negatif 0,0652 dan 0,0992. Karena interval ini mengandung nilai 0, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah selain di Institut Teknologi Kalimantan memiliki tingkat kekhawatiran yang biasa saja terhadap penyebaran COVID-19. Yang ketujuh, perhitungan uji hipotesis dua proporsi pada data 4. Uji hipotesis apakah mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang merasa sumber kekhawatiran akan COVID-19 ini berasal dari berita di televisi dan media sosial dibandingkan mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang merasa sumber kekhawatiran akan COVID-19 ini berasal dari berita di televisi dan media sosial. Diketahui N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 68, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 32, interval kepercayaan sama dengan 95%, dan alpha sama dengan 5% atau 0,05. 1. Pembentukan hipotesis.
H0 sama dengan P1 sama dengan P2, H1 sama dengan P1 lebih besar daripada P2. 2. Penetapan daerah penolakan. Yang ketiga, menentukan nilai Z alpha. Z alpha sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. 4. Menentukan nilai Z. Z sama dengan P1 dikurang P2 dibagi akar P dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 68 dibagi 100 sama dengan 0,68. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 32 dibagi 48 sama dengan 0,667. P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 100 dibagi 148 sama dengan 0,676. Q sama dengan 1 dikurang 0,676 sama dengan 0,324. Z sama dengan 0,68 dikurang 0,667 dibagi akar 0,676 dikali 0,324 dikali 1 per 100 ditambah 1 per 48 sama dengan 0,013 dibagi 0,082 sama dengan 0,159. 5. Membandingkan nilai Z dengan nilai Z alpha. Jelas bahwa Z alpha dengan nilai 1,645 lebih besar daripada Z dengan nilai 0,159. Jadi nilai Z ada di daerah penolakan H0. Kesimpulannya, data sampel mendukung bahwa P1 lebih besar daripada P2 atau populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang merasa sumber kekhawatiran akan COVID-19 ini berasal dari berita di televisi dan media sosial. Selanjutnya, perhitungan yang terakhir, estimasi proporsi dua populasi pada data 4. Estimasi proporsi digunakan untuk mengetahui apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan memiliki sumber kekhawatiran yang berasal dari lingkungan tempat tinggal terhadap penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, data diambil dari responden yang memiliki sumber kekhawatiran yang berasal dari lingkungan tempat tinggal terhadap penyebaran COVID-19. Diketahui N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 32, N2 sama dengan 48, X2 sama dengan 16, interval kepercayaan sama dengan 90%, alpha sama dengan 10% atau 0,1, dan Z alpha per 2 sama dengan 5% atau 0,05. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 32 dibagi 100 sama dengan 0,32. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 16 dibagi 48 sama dengan 0,333. P1 dikurang P2 sama dengan 0,32 dikurang 0,333 sama dengan negatif 0,013. Q1 sama dengan 1 dikurang 0,32 sama dengan 0,68. Q2 sama dengan 1 dikurang 0,333 sama dengan 0,667. P1 dikurang P2 plus minus Z alpha per 2 dikali akar P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Negatif 0,013 plus minus 1,645 dikali akar 0,32 dikali 0,68 dibagi 100 ditambah 0,333 dikali 0,667 dibagi 48. Negatif 0,013 plus minus 1,645 dikali 0,082. Negatif 0,013 plus minus 0,1349. P1 dikurang P2 lebih besar daripada negatif 0,1479 tetapi kurang dari 0,1219. Kami yakin 90% bahwa P1 dikurang P2
merupakan elemen dari negatif 0,1479 dan 0,1219. Karena interval ini mengandung nilai 0, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan memiliki sumber kekhawatiran yang berasal dari lingkungan tempat tinggal terhadap penyebaran COVID-19. Oke, selanjutnya tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kuesioner untuk responden. Yang kedua, pembagian tugas dalam pengerjaan laporan dan memplottingkan pengambilan data sampel. Yang ketiga, pengisian kuesioner oleh sampel berdasarkan pembagian plottingan. Yang keempat, diskusi kelompok mengenai pengolahan data dan pengerjaan laporan. Dan yang kelima, pengolahan data dengan metode simple random sampling. Pembahasan analisis data. Data yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh dengan teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Pada setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dan estimasi parameter, dapat disimpulkan bahwa untuk data 1, hasil uji hipotesisnya menunjukkan bahwa populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang khawatir akan penyebaran COVID-19 dibandingkan mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan berupa Z alpha dengan nilai 1,645 lebih besar daripada Z dengan nilai negatif 0,594. Kemudian untuk estimasi parameternya, untuk data 1 dapat disimpulkan bahwa P1 dikurang P2 merupakan elemen dari negatif 0,0287 dan 0,0667. Maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan merasa tidak khawatir akan penyebaran COVID-19. Untuk data 2, hasil uji hipotesisnya menunjukkan bahwa populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang tidak memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan berupa Z alpha dengan nilai 1,645 lebih besar daripada Z dengan nilai negatif 0,348. Kemudian untuk estimasi parameternya, untuk data 2 dapat disimpulkan bahwa P1 dikurang P2 merupakan elemen dari negatif 0,0194 dan 0,0032. Maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan tidak memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir dengan penyebaran COVID-19. Untuk data 3, hasil uji hipotesisnya menunjukkan bahwa populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang memiliki tingkat kekhawatiran, yakni sangat khawatir dengan penyebaran COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan berupa Z alpha dengan nilai 1,645 lebih besar daripada Z dengan nilai negatif 0,333. Kemudian untuk estimasi parameternya, untuk data 3 dapat disimpulkan bahwa P1 dikurang P2 merupakan elemen dari negatif 0,0652 dan 0,0992. Maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan memiliki tingkat kekhawatiran yang biasa saja terhadap penyebaran COVID-19. Untuk data 4,
Hasil uji hipotesisnya menunjukkan bahwa populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang merasa sumber kekhawatiran akan COVID-19 ini berasal dari berita di televisi dan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan berupa Z-alpha dengan nilai 1,645 lebih besar daripada Z dengan nilai 0,159. Kemudian untuk estimasi parameternya, untuk data 4 dapat disimpulkan bahwa P1 dikurang P2 merupakan elemen dari negatif 0,1479 dan 0,1219. Maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dan yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan memiliki sumber kekhawatiran yang berasal dari lingkungan tempat tinggal mereka terhadap penyebaran COVID-19. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari keempat data yang kami lakukan uji hipotesis dan estimasi parameternya, populasi mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan lebih banyak yang khawatir dengan penyebaran COVID-19, lebih banyak yang tidak memiliki alasan yang membuat mereka tidak khawatir akan penyebaran COVID-19, lebih banyak yang memiliki tingkat kekhawatiran, yakni sangat khawatir dengan penyebaran COVID-19, dan merasa sumber kekhawatiran akan COVID-19 berasal dari berita di televisi dan media sosial, dibandingkan populasi mahasiswa yang berkuliah di luar Institut Teknologi Kalimantan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyelesaikan laporan tugas besar pengantar metode statistik kami. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.